NWDI tidak lahir karena persetujuan PBNW. Dia lahirkan dirinya. Dia mecol-mecolkan dirinya. Mungkin karena sudah lebih 10 bulan dia mengandung, dia mecol. Lahirlah NWDI, dipikirkan oleh dirinya, dicetus oleh dirinya, didiskusikan, dimusyawarahkan oleh dirinya. Umi Rohwan, Tuan Guru Majdi, Tuan Guru Yosef, Tuan Guru Yusuf. Itu 3 pendirinya. Jadi tidak ada kaitan dengan NWDI Ormas 2021 tidak lahir dari rahim Kiai Hamzan Wadi. Semua sejarah yang telah diceritakan oleh narasumber terdahulu tadi itu adalah fakta sejarah. Oleh lebah itu dibuat menjadi legal opini namanya, pendapat hukum, fakta yang diceritakan tadi. Kemudian diangkat menjadi legal action, dieksekusi dalam sebuah badan peradilan menjadi keputusan hukum. Maka cerita tadi yang disampaikan oleh semua narasumber itu disebut fakta hukum. Boleh diceritakan kemanapun, dimanapun, kepada siapapun, karena bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Itu cerita tadi. Semua cerita itu telah kita ajukan sebagai fakta hukum dalam sebuah persidangan. Jadi bukanlah cerita di pinggir jalan, bukan sama sekali. Ya, bukan tergoda-goda. Jadi kalau sudah sejauh itu, maka Nahdlatul Wathon ini nampaknya sudah berjuang di jalan-jalan yang banyak lika-likunya, termasuk sampailah ke ranah hukum. Hal yang mungkin beliau Al-Mukarram II ini dulu waktu masih ma'had tidak pernah bayangkan NW itu mau berhukum-hukum, mau ke pengadilan-pengadilan, nggak ada. Yang ada dalam pikirannya kita mau belajar ngaji, mau dapat ilmu. Tidak pernah terbayang. Tiba-tiba di 2014 di sana sudah mulai menyelesaikannya di ranah hukum. Luar biasa. Yang dihadapi oleh Nahdlatul Wathon itu bukan ama kangkung yang tinggal di bawah bagi. Dia kapasitasnya sebagai gubernur. Dia orang-orang hebat. NW ini apa? Yang dikirim cuma lebah. Bagaimana kalau dia kirim gajah NW ini? Lebah dikirim menang. Kalau gajah yang dikirim perang, peak dia semua di sana kan. Apalagi macan yang dikirim. Lebah kecil sekali menang. Itulah karomahnya NW. Nampaknya NW ini tak akan tergoyahkan sampai kapanpun. Sudah dicontohkan kekuatan besar ingin mengangkangi NW, ingin mencaplok NW dengan cara yang tidak dikehendaki oleh NW, tidak mampu. Apa kurangnya kalau orang sudah punya kuasa? Orang punya uang lagi punya kuasa, punya wanita cantik-cantik, apa kurangnya? Yang tidak punya saja yang kurang, ya kan? Tapi apa yang terjadi? NW tetap dalam lindungan yang maha kuasa. Ada jalur lain lagi selain jalur hukum, silakan. Lagu wajib kalah, wajib. Buktinya apa?
Mereka hengkang dari NW, hengkang tidak pernah diusir. Apa namanya itu? Kalau kita pergi dari rumah karena diusir itu kan terhormat, tapi kita pergikan diri, apa namanya itu? Itu orang pergi lari, meninggalkan rumahnya. Kalau lebah pergi dia tinggalkan rumahnya, tapi kembali bawa madu. Nah itu, sampai begitu. Kalau ada orang mau berbuat durhaka kepada Nahdlatul Wathon, dibuang oleh Nahdlatul Wathon, bukan oleh kita. Dibuang. Mau contoh? Mau contoh? Tidak perlu, karena kalian sudah tahu itu. Pura-pura aja mau, padahal sudah tahu. Itu contoh. Ya. Jadi tidak perlu, pati saja, sami saja, atok saja, sama apa yang kita dengar, kita dikasih tahu, kita diperintah. Selesai ber-NW ini. Tidak banyak reko-rakinya, tidak banyak bumbunya. Tapi kalau mau macam-macam, mau mengambil alih, tidak bisa. Tetap saja mentok. Demikianlah NW ini berjalan, 2 generasi kepemimpinan, 21 tahun lamanya, bergelut hanya hal sebiji saja. Hal itu apa? Siapa yang berhak atas kepengurusan PBNW? Siapa yang berhak atas surat-surat berharga milik Nahdlatul Wathon? Dari tahun 98, sejak belum walk out dari Muktamar Peraya, sudah ngaku saya yang berhak. Yang di dalam sudah ngaku kami yang berhak. Semua ngaku. Itu dipegejuhkan, pegejuh, sampai datang kekuasaan Allah memberikan kebenaran melalui pengadilan. Pengadilan hanya jalannya saja. Dikasih tahulah semua halayak rame yang ada di muka bumi ini, itu yang benar, itu yang sah. Selesai. Tapi itu 21 tahun. Bukan waktu yang singkat. Dalam pada itu NW juga membangun fisik. Tertatih-tatih, pindah ke sana, pindah ke sini, terus dalam keadaan seperti itu. Kalau Tulap ini nangis kalau begitu menghadapi situasi seperti itu, yakin saya nangis. Udah nggak dapat makan, nggak punya rumah, bingung, nangis kan? Enggak, NW enggak. Dalam keadaan seperti itu, ditekan politik, ditekan kekuasaan, ditekan ekonomi, semua aspek menekan. Mahatnya rarat, lari ke sana kemari, terus seperti ada yang membimbing jalan. Kalian dapatkanlah hari ini Nahdlatul Wathon seperti ini. Hari ini kalian dapat seperti ini. Tapi dulu kalian tidak bayangkan bahwa ada Nahdlatul Wathon di Kalijaga. Bagaimana rupanya mahatnya diajar, bagaimana caranya tuan gurunya, bagaimana Prof Sekjen diuber rarat kiri kanan, tuan guru Muzayin ditempeleng, di apa, dipancorkan, kan kalian tidak pernah tahu. Oleh karena itu, tentu kalian generasi berikutnya yang akan melanjutkan angka 69 ini sampai angka 500 nanti itu, sampai kiamat ke anak cucu kalian, tentu harus lebih dari itu. Ini 69, itu ke 69 sudah diantarkan sama Pak Dr. Mugeni, sama Prof Sekjen, sama Pak Samsur Rijal. Yakin kalian mereka akan antar sampai 100? 100?
Loh, panjang sekali umurnya Pamugeni. Nggak yakin, nggak yakin. Maka pindahlah ke kalian, generasi penerus. Bukan muslimat. Kalau muslimat sudah di levelnya di atas kalian. Itu. Nah, ini yang penting. Akibat dari perebutan kekuasaan, makar. Tahu nama makar? Gagal kudeta. Ada kudeta di dalam NW ini, ada makar di dalam NW, dilakukan tahun 98. Karena ada kudeta, karena ada makar, itu disebut upaya makar, upaya kudeta. Maka ada 2 kepengurusan. Pernah tahu ada 2 kepengurusan di PBNW? Pernah tahu? Satu di mana? Satu di sini, satu di itu NW namanya, dua-duanya. Di sini ngaku NW, di sana juga ngaku NW. Nah, setelah ada putusan hukum yang menentukan bahwa ternyata Umuna yang sah, jadi ketua umum PBNW berdasarkan Muktamar 10 NW di Peraya tahun 1998. Baru orang bingung. Tuh loh. Yang kita di sini, yang pimpinan Umuna sudah dapat kepastian hukum. Oh, kita ternyata yang sah. Tapi kan enggak kita pawai keliling Lombok kan, bawa bendera. Biasa-biasa saja kita bersyukur kan, cukup panjatkan kepada Allah saja. Enggak kita euforia yang luar biasa. Enggak kita hujat-hujat orang di medsos, kamu kalah, kan enggak pernah juga gitu. Kan enggak pernah begitu kita. Biasa-biasa saja kita bersyukur saja. Para tuan guru berdoa masing-masing dengan jamaahnya. Kita syukuri, kita menang. Mereka bingung, mulai masuk terpenung bingung itu. Bingungnya akhirnya, kira-kira itu inspirasi 23 Maret ini keluar. Tapi sedikit saya mau luruskan, ya. Ini berkembang di masyarakat, ini sangat belok dan tidak benar. Bahwa peristiwa 23 Maret bukan kesepakatan atas persetujuan PBNW untuk berdirinya NWDI, bukan. Tidak ada syarat normatif untuk siapapun mendirikan ormas minta persetujuan ormas lain, tidak ada. Dosa kalau terus menuduh PBNW telah setuju membuat NWDI. Cukup berdosa karena tidak ada dalilnya, tidak benar. Itu tuduhan keji, hanya berdasar hasil analisa interpretasi. Buka syarat normatifnya, tidak ada mensyaratkan bahwa untuk mendirikan satu ormas mohon persetujuan ormas lain. Apa dasar kita mengklaim PBNW setuju makanya lahir NWDI? Ini bukan persetujuan pendiri badan hukum orang. Ini ada orang sudah berkelahi, udah ribut, merembutkan satu. Nah, sekarang sudah clear. Yang itu mau buat apa saja maunya terserah, tapi mari kita saling kasih tahu supaya besok berhenti kalian berkelahi. Dan ini pun juga cacat materi. Tidak benar materi ini yang disepakati. Lebah ada malam itu, Prof. Sekjen ada, Pak Haji Samsur Rijal ada. Bukan itu, bukan materi ini. Tapi ini perlu diluruskan oleh adik-adik semua, ya. NWDI tidak lahir karena persetujuan PBNW.
dia lahir-lahirkan dirinya, dia mecol-mecolkan dirinya. Mungkin karena sudah lebih 10 bulan dia mengandung, dia mecol. Udah tidak tahan. Jadi bukan karena persetujuan PBNW, dosa kita. Tidak ada dalilnya sama sekali, tidak masuk akal, tidak logis. Ini yang harus kita luruskan. Di medsos kadang saya baca, kenapa sih PBNW itu harus setuju? Loh, mau setuju mau tidak setuju, orang mau buat ya buat saja. Tidak ada permohonan persetujuan. Jadi harus diluruskan. Dan bukan kewenangan PBNW untuk menyetujui lahir ormas atau tidak lahir ormas baru. Jadi berhentilah kita menuduh, apalagi yang tidak ada dasarnya sama sekali. Dosa, apalagi ini pimpinan pengurus besar. Jadi bisa dengar nih? Bisa? Saya yang nggak bisa dengar. Nah, susah kalau gini. Nah, saya lanjut ya. Kemudian setelah ada kepastian hukum, lahirlah NWDI, dipikirkan oleh dirinya, dicetus oleh dirinya, didiskusikan, dimusyawarahkan oleh dirinya. Tapi ingat, NWDI yang lahir itu adalah ormas berbadan hukum. Lahirnya tanggal 23 Maret tahun 2021. Pendirinya Ummu Raihanun, Tuan Guru Majdi, Tuan Guru Yosef, Umi Rauhun, sorry saya ralat, Umi Rauhun, Tuan Guru Majdi, Tuan Guru Yosef, Tuan Guru Yusuf. Itu 3 pendirinya. Jadi tidak ada kaitan dengan NWDI ormas, ya, catat ini, NWDI ormas tidak lahir dari rahim Kiai Hamzan Wadi. Sekali lagi supaya adik-adik ingat sampai era, NWDI ormas 2021 tidak lahir dari rahim Kiai Hamzan Wadi. Hanya satu, seperti bahasan Abah Soleh tadi, hanya satu ormas yang pernah dibuat oleh Bapak Maulana Syekh, oleh Kiai Hamzan Wadi, yaitu Nahdlatul. Tidak ada 2. Kalau ada 2 palsu satunya, pasti palsu, karena tidak ada 2. Gampang sekali kita mikir. Tidak ada 2. Jadi mau dibolak-balik seperti apapun, bahwa dia punya hubungan histori, bahwa dia hubungan emosi dengan Nahdlatul Wathon, tidak ada. Apalagi dengan NWDI Madrasah, apalagi dengan NWDI Madrasah, tidak ada hubungan sama sekali. Kesamaan nama iya, betul, tiang sama juga nama tiang dengan Rasulullah Muhammad, nama tiang, tapi tiang bukan Rasul. Sumpah ini lillah lagi, sama namanya, kesamaan nama iya. Itu ini yang harus kita pahami, sehingga kita tidak bisa dibawa pikir ke sana kemari oleh narasi-narasi yang tidak benar, tidak sama sekali. Ini dokter banyak larut, bingung saya, apa perlu di S1 lagi? Kan bingung.
bingung kita, nggak bisa. Mau dibolak-balik seperti apapun indahnya narasinya, nggak bisa. Karena yang kita bicara ini ormas berbadan hukum, dua-duanya ormas berbadan hukum, landasannya fakta hukum. Kalau cerita dari versi kita tadi itu semuanya fakta hukum. Semua itu sudah saya sampaikan di depan sidang pengadilan, yang disampaikan Pak Dr. Muguni, yang disampaikan Pak Haji Rijal, yang disampaikan Abah Pur, Abah Soleh, Pak Prof, semua udah kami itu yang sebabkan kami menang, karena cerita itu sampai. Nah, orang lain jangankan cerita, punya dia cerita tapi tidak didukung dokumen. Jangankan dokumen, mana-mana ada kertas kado nggak punya, ono-sono amplop nggak ada. Itu dia pakai lawan kita. Dan wah lalu roah berarti dia ono amplop nggak punya. Nah ini ya, ini supaya kita pahami betul, kita ini sudah 69 tahun, kita akan menjadi kuat 67, 68, 100, 200, 300 dengan mengetahui sejarah kita. Kekuatan kita ada di sejarah. Jas merah katanya Soekarno, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Begitu juga dengan NW, jas merah juga, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Kalau kita lupa sejarah, dibelokkan kita. Nah, tugas IS lagi yang akan nulis, pokoknya IS saja sudah yang bagian nulis-nulis itu nanti. Sejarah ini harus dipertahankan. Saya kira tidak banyak dari tiang ini, cukup. Nanti kalau memang ada dialog kita tambah. Ini saja pokok-pokok poin yang bisa sampaikan. Lebih kurang tiang tunas maaf. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.